I'm just gonna borrow it to grab her. It's an apex predator! Everyone, let's Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat di sekolah ada seorang anak perempuan yang bernama Mabel Tanaka yang sedang mencoba untuk melepaskan hewan-hewan di kelas, namun justru berakhir dengan membuat kekacauan. Ibunya kemudian dipanggil nih ke sekolah untuk diberitahu tentang perbuatan anaknya itu dan memarahinya sepanjang waktu akibat kenakalannya itu. Mabel kemudian dititipkan bersama neneknya selagi ibunya pergi bekerja. Di sana terlihat kalau neneknya itu sudah mengetahui kalau Mabel adalah anak yang istimewa. Dia kemudian membawa Mabel ke sebuah danau yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana ia menyuruh Mabel untuk memperhatikan danau tersebut. Disitulah Mabel kecil akhirnya merasakan kalau di danau tersebut terdapat begitu banyak kehidupan nih yang dijalani oleh semua binatang. Mabel merupakan anak yang sangat menyukai binatang, berbeda dengan ibunya yang akan memarahinya karena tindakannya itu. Neneknya justru menyuruh sebaliknya. Dia menyuruh Mabel untuk mengajarinya untuk mencintai lingkungan, terutama alam di padang rumput favoritnya. Mabel mulai menantikan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi nih bersama sang nenek seiring berjalannya waktu sampai ia tumbuh dewasa. Yang tidak terasa neneknya kemudian pun meninggal. Sementara ada kabar kalau ada proyek pembangunan di taman dan Mabel akan berusaha mewariskan tugas sang nenek. Neneknya merupakan seorang petugas penjaga taman nih. Maka dari itu Mabel dewasa tengah berusaha untuk mencegah agar proyek pembangunan tersebut dibatalkan. Mabel bertemu dengan sang wali kota yang bernama Jerry. Dia berencana untuk menghancurkan taman tersebut untuk membangun jalan tol. Dia menyuruh Jerry untuk menghentikan niatnya tersebut nih, karena di danau ini merupakan habitat bagi para binatang dan kita harus mencintai binatang dan juga alam. Di situ Jerry mengatakan kalau dia tidak akan pernah menyerah dengan niatnya. Meskipun berulang kali Mabel terus protes kepada dirinya nih tentang pembangunan tersebut. Yang mana sekeras apapun Mabel berusaha melawan Jerry, dia tidak akan pernah menang darinya. Dia kemudian menyaksikan area danau tersebut diledakkan. Mabel kemudian berusaha untuk mengumpulkan tanda tangan petisi dari warga kota nih untuk menghentikan pembangunan jalan tol di taman. We can do this in 12 seconds. I timed it. Yang menurut Jerry, Mabel perlu mengumpulkan tanda tangan petisi dari warga kota untuk membatalkan pembangunan proyek tersebut. Jika ia berhasil, maka Jerry akan mempertimbangkan kembali niatnya itu. Namun usahanya justru tidak membuahkan hasil. Bahkan di saat ia mencoba untuk membantu seorang kakek di rumahnya dengan harapan nih, kakek tersebut akan menandatangan petisi tersebut. Namun sayangnya yang ia dapati justru kenyataan pahit kalau kakek tersebut tuli. Sehingga sepanjang hari ia membantunya, kakek tersebut tidak tahu pembicaraan mereka. Kemudian dia mendatangi Dr. Samantha nih yang merupakan dosennya di kampus untuk meminta nasihat darinya, namun justru berakhir mengganggu kelasnya. Di ruangannya, Dr. Sam menyuruh Mabel untuk fokus kepada karir dan kuliahnya daripada harus mementingkan danau tersebut. Namun Mabel tetap bersikeras untuk mempertahankan danau itu dengan cara apapun. Yang pada akhirnya Dr. Sam kemudian memberikannya saran. Dr. Sam memberitahunya nih bahwa agar padang rumput itu kembali, satwa liar khususnya berang-berang harus kembali ke padang rumput tersebut. Mabel kemudian pergi kembali ke danau itu nih, membangun sebuah umpan untuk memancing berang-berang muncul di taman itu.
Are you sure you want to do this? Beruntungnya ada seekor berang-berang yang terpancing keluar. Namun sayangnya berang-berang itu justru tidak tertarik dengan umpannya. Dia mengikuti berang-berang itu dan melihat kalau berang-berang itu ternyata menaiki sebuah mobil van warna hitam. Dia kemudian pergi mengikuti berang-berang tersebut nih, sampai akhirnya ia tiba di laboratorium kampusnya. Dia malah justru terkejut begitu melihat seekor berang-berang memiliki kartu identitas dan bahkan bisa memasuki ruang laboratorium dengan bebas. Yang ternyata ia bertemu dengan Dr. Sam dan juga Dr. Nisa yang merupakan dosennya di kampus. Mereka berdua tengah melakukan sebuah penelitian tentang hewan. Kedatangan Mabel ke sana akhirnya mengungkap tujuan mereka nih. Dr. Sam sedang meneliti sebuah cara untuk bisa berkomunikasi dengan binatang. Berang-berang itu adalah robot yang terhubung ke mesin penghubung otak yang memungkinkan mereka untuk melompat ke dalam tubuh dan mengendalikannya. Mabel justru melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan nih, karena jika ia berhasil berbicara dengan berang-berang itu dan mengundangnya ke taman, maka ia dapat mengundang banyak binatang ke danau tersebut dan pembangunan jalan tol di taman itu dapat dibatalkan. Ia kemudian menggunakan alat tersebut untuk berpindah ke robot berang-berang itu nih, dan kemudian melarikan diri dari Dr. Sam dan juga Dr. Nisa. I'm just gonna borrow it to grab her. Dia pun berhasil melarikan diri dari mereka berdua, namun berujung ditangkap oleh seekor elang untuk dibawa ke sarangnya. Dia kemudian mengamuk dan berhasil melepaskan dirinya dari elang tersebut nih, yang kemudian ia terjatuh di hutan belantara. Mabel terbangun dan mendengar setiap hewan dan makhluk di alam liar berbicara, yang membuatnya sangat gembira. This is incredible! Oh, hey! Hey. Nice feathers. Are we vibing? Is this branch? Hello! Hi! You're a deer. Dia kemudian segera menyadari niatnya ke sana nih. Ia langsung bertanya di mana sarangnya berang-berang, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menjawabnya. Pasalnya, caranya Mabel yang mendesak mereka membuat mereka merasa tidak nyaman, sehingga banyak dari mereka yang menolak untuk berinteraksi dengan Mabel. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seekor berang-berang yang bernama Loaf. Dia berusaha mengajak Loaf untuk pergi ke danau dan membawa binatang lainnya. Namun Loaf justru tidak tertarik ikut dengannya. Ia justru pergi dari sana dan kemudian ada seekor beruang nih yang bernama Ellen ingin memakan Loaf. Let him go! I need... Di situ Mabel pun berhasil mencegah Ellen untuk memangsa Loaf nih, tetapi justru dimarahi oleh Loaf karena tindakannya Mabel sudah melanggar hukum alam, yang mana sudah seharusnya Loaf dimangsa oleh Ellen nih. Namun Mabel tidak mengizinkannya karena dia membutuhkan Loaf untuk menyelamatkan taman. Namun ia justru dibawa oleh Ellen dan Loaf nih untuk menemui raja mereka yang bernama George untuk melaporkan kejadian itu. Mabel kemudian mencoba untuk menghubungi Dr. Sam dan menyampaikan kabar tentang kondisinya sekarang kalau dia baik-baik saja. Dr. Sam berusaha untuk melacak lokasinya Mabel, namun justru Mabel berada di hutan belantara yang sangat jauh dari manapun. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat. Terlihat seluruh binatang berkumpul di sana untuk bertemu dengan George nih, hanya untuk melakukan senam pagi. Down. And up. And one. And two. Yeah, work that show. There we go. Singkat cerita, setelah senam pagi, Mabel memperkenalkan dirinya kepada George. Sementara Ellen dan juga Loaf melaporkan kejadiannya kalau Mabel telah melanggar hukum alam. George kemudian membawanya untuk berkeliling hutan sembari memperkenalkan semua rakyatnya kepada Mabel. Di situ dia juga menjelaskan tentang aturan nomor 2, yaitu tentang hukum alam. Kalau rantai makanan tidak boleh dicegah dan harus dibiarkan untuk terjadi. Dari sini kita juga mengetahui kalau semua binatang yang hidup di taman itu pindah ke hutan belantara ini dan tinggal bersama George. Mereka semua yang kehilangan rumah mereka akan disambut baik oleh George. Makanya mereka semua bahagia di hutan belantara ini. Yang mana George menyampaikan kepada Mabel kalau kawanannya dan manusia hidup berdampingan dan memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Mabel menjelaskan kalau manusia merupakan makhluk yang egois. Mereka ingin menggusur habitat mereka nih untuk membangun jalanan tol. Makanya Mabel mengajak George dan kawanannya untuk kembali ke taman. Namun George menolaknya dan mengatakan kalau di sana terlalu berisik. It sounds like, Ah, the loud place. No.
George kemudian membawa Mabel ke taman itu dan mengatakan kalau di taman itu memiliki suara yang sangat berisik dan mengganggu telinga mereka. Yang mana Mabel di sini tidak mendengar suara apapun, mengingat dirinya hanyalah robot, bukan binatang, sehingga ia tidak bisa mendengar ada suara yang berbahaya. Dia kemudian menyadari nih begitu ia melihat ada sebuah poni yang dipasang beberapa speakers. Speakers itu mengeluarkan frekuensi suara yang hanya dapat didengar oleh binatang saja. Jerry memang sengaja memasang speaker itu di sana nih untuk mengusir para binatang dari taman. Makanya semua binatang telah pergi nih dari taman itu. Mabel kemudian berusaha untuk merobohkan dan menghancurkan pohon itu, namun Connor yang merupakan asisten penelitiannya Dr. Sam datang nih untuk mencegah Mabel. What's that bird doing? Mabel, be careful! Connor gagal mencegah Mabel untuk membawanya kembali ke lab. Di situ Dr. Nisa dan juga Dr. Sam sedang bingung karena Mabel sudah terlalu lama di tubuh robot itu. Mereka ini belum pernah menguji coba di waktu yang sangat lama pada tubuh robot itu. Makanya mereka khawatir kepada Mabel dan mencoba untuk membuatnya kembali. Mabel kemudian merasakan kembali kehidupan di danau itu seperti saat dirinya masih kecil nih bersama sang nenek. Dia merasa lega karena tugasnya sudah selesai. Dia pun berhasil membawa semua hewan kembali ke danau dan memutuskan untuk pergi. Namun George dan juga kawanan berang-berang lain justru mengajak Mabel untuk bergabung dengan mereka karena sekarang Mabel telah diterima sebagai anggota baru mereka. Di sisi yang lain, Jerry tengah mempresentasikan proposal pembangunannya kepada para investor nih kalau pembangunan jalan tol itu akan sangat menguntungkan banyak pihak. Namun ia justru mendapatkan kabar kalau ternyata semua binatang telah kembali ke taman itu dan menghalangi proyek pembangunan mereka. Malam itu George berterima kasih kepada Mabel karena dia telah membawa mereka semua kembali ke rumah mereka. Dia juga mengajak Mabel untuk bergabung bersamanya sebagai sahabat sekaligus penasihat untuk dirinya karena dia membutuhkan sosok seperti Mabel. Yang menurutnya Mabel adalah berang-berang yang pemberani dan setia, makanya dia ingin Mabel menjadi penasehatnya. Mabel tentu saja menolaknya karena dia merasa kalau dirinya bukanlah berang-berang sungguhan. Dia berupaya untuk menolak tawaran itu dengan beribu alasan nih. Tidak lama kemudian manusia kembali meledakkan bendungan dan menanam lebih banyak pohon dengan speakers frekuensi tinggi. Melihat kejadian itu semua binatang kembali ke hutan belantara nih. Makanya Mabel akhirnya terpaksa menerima tawarnya George untuk menjadi penasehatnya. Dia menyarankan George untuk mengumpulkan para raja binatang lain untuk mengadakan pertemuan agar pembangunan jalan tol dapat dihentikan. Pengusaha lainnya termasuk Raja Burung, yaitu seekor angsa, Raja Amfibis, seekor katak besar, Ratu Ikan, Ratu Reptil atau trio ular yang meliuk-liuk, dan Ratu Serangga, seekor kupu-kupu raja. Ratu Serangga membawa putranya seekor ulat nih bernama Titus. Di situ George menjelaskan situasinya kepada mereka, namun sayangnya mereka semua tampaknya tidak menghormati George sebagai sang raja. Mereka semua tidak ada yang bersedia untuk membantu George nih untuk menyingkirkan manusia dari habitat mereka. Mabel kemudian turun tangan dan ikut menjelaskan tentang speaker frekuensi tersebut. Jika mereka tidak melakukan perlawanan balik, maka manusia akan terus serakah. Manusia akan terus memperluas wilayah mereka dan kemudian mengganti hutan menjadi perkotaan yang pada akhirnya akan membuat mereka kehilangan rumah mereka. Mereka yang mendengar pendapat Mabel kemudian ikut merasakan kekesalan yang dialami oleh George dan pengikutnya. Mereka juga tidak mau bernasib sama dengan George. Makanya mereka akhirnya bersedia untuk membantu dan melakukan perlawanan balik. Namun sayangnya perlawanan balik yang diinginkan oleh para binatang adalah menghabisi nyawanya Jerry, dan itu di luar dari ekspektasinya Mabel. Mabel awalnya hanya meminta mereka untuk mengikuti Jerry nih agar ia kembali dan membatalkan proyek pembangunannya, bukan untuk menghabisinya. Ratu Serangga kesal dengan sikap Mabel yang membela manusia dan berusaha untuk menyerang Mabel. Namun Mabel berhasil melawan balik dan tidak sengaja sudah menghabisi Ratu Serangga. Di situ Mabel dan George terpaksa melarikan diri dari hewan-hewan yang mengamuk karena melihat teman mereka dihabisi oleh Mabel. Avian traitor! Face the... Mabel dan George akhirnya dikejar hingga jatuh dari tebing nih ke sungai yang juga deras. Di situ mereka hanyut, tetapi beruntungnya mereka masih selamat. George marah kepada Mabel yang mengambil alih perannya saat rapat tadi, dan karena Mabel juga nih, dia jadi dianggap pengkhianat oleh mereka. Mabel menjelaskan kalau dia melakukan ini untuk melindungi mereka dan menjaga habitat mereka agar tetap aman dari manusia. Di situ George kemudian melihat tekadnya Mabel yang tidak pernah menyerah. Dia kemudian memaafkan
menyalahkan Mabel atas tindakannya itu dan bersedia untuk membantu Mabel. Beruntungnya mereka tidak hanya berdua, ada Ellen, Loaf, dan Tom si kadal. Mereka akan bekerja sama untuk menyelamatkan Jerry. Di sisi yang lain ada Jerry yang sedang bahagia hari itu, karena hari itu merupakan hari kampanyenya dan dia perlu tampil rapi dan juga maksimal. Okay, Mom, here you go. I love you. And you. Sementara itu di mobil ia justru bertemu dengan Loaf dan Tom dan juga Mabel dalam wujud berang-berangnya. Sementara Jerry merasa ketakutan karena mobilnya telah dibajak. Di situ Mabel menggunakan Google Translate menyuruh Jerry untuk segera pergi dari sana karena ada banyak binatang yang ingin menghabisi Jerry. Awalnya Jerry tidak percaya nih, apalagi melihat sekawanan binatang di mobilnya yang tiba-tiba berusaha membajak mobilnya. Namun karena Mabel terus mendesaknya, akhirnya Jerry pergi dari sana nih bersama mereka di dalam mobilnya. Exit in 5 miles. Ooh. Beaver. Some things I'd like to say. Yang sialnya Jerry sengaja membuka kaca jendela yang membuat Loaf, George, dan Tom terjatuh dari mobil dan beruntungnya diselamatkan oleh Ellen. Sementara Mabel masih berada di mobilnya Jerry dan terlihat kondisinya mulai menegangkan nih karena sekawanan burung gagak sedang mengejar mereka. It's an apex predator. Everyone, let's Dr. Sam dan Dr. Nisa berusaha untuk memberitahu Mabel kalau Jerry tidak mengerti apa yang diucapkannya. Jadi Mabel mencuri alat komunikasinya Dr. Sam dan dipasangkan ke telinganya Jerry. Setelah berhasil mengerti apa yang dimaksud oleh Mabel, Jerry justru berpikir kalau dirinya tengah bermimpi sehingga dia melepaskan kemudi setirnya. I bet that alarm will go off in 3. It was very unprofessional, Beaver. Mobilnya mereka pun mengalami kecelakaan. Yang beruntungnya mereka berhasil selamat dan Mabel berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Jerry. Namun di situ Jerry tidak bisa membatalkan niatnya itu. Dia tetap akan melanjutkan proyek pembangunan jalan tol itu. Kemudian Jerry menangkap Mabel dan membawanya ke Dr. Sam untuk dikembalikan ke tubuh aslinya. Begitu ia tersadar, ia melihat ada George yang berusaha membangunkan tubuh berang-berangnya. Di sini terlihat kalau George masih belum mengerti dengan apa yang terjadi dan setelah itu Mabel pun pingsan. Mabel kemudian terbangun dan mendapati dirinya sudah terikat bersama Jerry di laboratorium kampus dan mereka berdua bersama Dr. Nisa dan Dr. Sam telah menjadi tawanannya para raja binatang. Di sana Raja Serangga alias Titus yang sekarang menggantikan ibunya telah menyuruh Dr. Sam dan Dr. Nisa nih untuk mengikat Jerry dan juga Mabel. Dr. Sam menjelaskan situasinya kepada Mabel kalau dirinya juga terpaksa melakukannya karena para raja binatang telah marah. Mereka telah menguasai lab dan bahkan mempelajari ilmu tentang perpindahan dirinya dan menciptakan manusia buatan dari pikiran binatang. Greetings. Titus menggunakan alat tersebut dan mendapatkan wujud manusianya sebagai Jerry. Dia berencana akan membawa speakers itu ke publik. Tujuannya agar mereka juga merasa terganggu dengan suara-suara itu. Mabel meminta maaf kepada George karena telah membohonginya. Namun tampaknya George sangat kecewa kepadanya nih dan tidak mau bicara dengan Mabel. Mabel kemudian meminta bantuan Jerry untuk bekerja sama dengannya nih karena jika mereka membiarkan hal itu terjadi, Titus akan menghabisi semua manusia yang hadir ke kampanyenya Jerry. Yang mana Jerry kemudian menggunakan alat itu dan berpindah ke tubuh berang-berangnya dan bersedia bekerja sama dengan Mabel. Mabel datang tepat waktu. Di saat Titus ingin mengaktifkan speaker itu, Mabel datang untuk mencegahnya dan berusaha untuk membujuknya. Namun Titus tetap bersikeras untuk melakukannya nih. Beruntungnya berkat bantuannya Jerry, Dr. Sam dan juga Dr. Nisa, mereka berhasil mengembalikan Titus ke tubuh aslinya. Setelah mendengar permintaan maaf dari Mabel, kemudian George berusaha untuk membantu agar Titus tidak kembali menjadi manusia. Namun usahanya gagal. Titus kembali menjadi manusia dan berusaha untuk merebut HP-nya yang terlempar jauh ke atas pohon. Human. Wish every last one of you. Terjadilah kekacauan akibat insiden itu. Korsleting listrik yang kemudian menyebabkan kebakaran di hutan dan api semakin menyebar. George berusaha untuk menolong Mabel, namun ia sempat terluka nih karena tertimpa pohon yang runtuh. Mabel merasa sedih karena dirinya terlalu egois mempertahankan taman itu sampai ia mengabaikan keselamatannya George. Dia kemudian membawa George untuk pergi dari sana bersama Ellen, Tom dan juga Loaf. Go, come on, come on. Mereka pun berhasil kabur dari sana, namun api terus menyebar sampai ke kota. George kemudian menyuruh rakyatnya untuk bekerja sama menghancurkan bendungannya agar air bisa mengalir dan memadamkan apinya.
Berkat kerjasama para binatang, mereka berhasil memadamkan apinya itu. Dan pemimpin serangga kini digantikan dengan Ratu Semut. Jerry akhirnya menyadari kalau binatang juga sama seperti manusia. Mereka memiliki perasaan dan mereka juga berhak mendapatkan tempat yang layak. Dia kemudian menyuruh para pekerja untuk membantunya bersama-sama merapikan hutan dan menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari hutan itu. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu nih, Mabel lulus kuliah dan meminta maaf kepada Dr. Sam karena ulahnya penelitiannya tentang alat pemindahan dirinya menjadi dibatalkan. Dia mau menebus kesalahannya itu dan bekerja untuk Dr. Sam. Dr. Sam di sini menerima Mabel menjadi asistennya. Dia juga menjelaskan kalau timnya sekarang sedang berusaha meneliti tentang kalung yang bisa membuat anjing untuk berbicara. Setelah pulang dari kelulusannya itu, Mabel kemudian pergi ke hutan untuk bertemu dengan George. Karena alat pemindahan dirinya sudah dihentikan penelitiannya, otomatis Mabel sudah tidak bisa nih berbicara lagi dengan George. Namun meski demikian, mereka masih tetap memiliki hubungan yang baik sebagai sahabat dan juga keluarga. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.